saya itu tidak pernah mengasih vaksin buat DOC atau anak ayam yang saya hasilkan. Jadi sebelum kita bahas ke sana, sebenarnya apa yang saya lakukan sehingga ayam-ayam saya kok DOC-nya bisa cepat besar, tidak pernah mati. Oke teman-teman, jadi mungkin ada beberapa pandangan sih dari teman-teman yang ada di Facebook yang pernah saya baca. Apakah mungkin ayam saya itu tidak dikasih dikasih vaksin dari kecil, kok bisa sehat-sehat aja sampai besar? Ya mungkin buat teman-teman semua ketahui, ya itu yang saya lakukan teman-teman, dan itu yang saya lakukan selama ini. Jadi ayam-ayam saya ini dari umur menetas dari DOC itu sama sekali saya tidak ada yang namanya kasih vaksin, baik tetes mata, vaksin-vaksin lain lah teman-teman. Seperti pada umumnya ketika DOC itu supaya tetap sehat dikasih vaksin buat teman-teman peternak lainnya. Tapi saya di sini nggak ada kasih vaksin teman-teman. Ya, jadi dari kecil itu ya sudah saya masukkan di dalam kandang box seperti ini teman-teman. Masuk dalam kandang box ini, dan kandang box ini saya rawat dari umur baru netas sampai umur 20 hari. Ya, nggak ada saya kasih vaksin sama sekali. Ya cuma saya kasih pakannya itu 311 Vivo. Itu memang saya kasih full tanpa henti teman-teman. Jadi ayam itu tetap makan terus teman-teman, baik pagi, siang, sore, dan malam. Untuk minumnya saya tidak ada kasih pernah namanya Vitacik, tidak pernah kasih namanya ini dan sebagainya. Saya cuma kasih air putih teman-teman untuk minumnya dari umur 1 sampai 20 hari. Setelah 21 hari sampai panen, saya ngasih minumnya di sini teman-teman. Saya campurkan dengan larutan M4 teman-teman ini. Ini minumannya sudah berwarna coklat karena ada larutan M4. Itu yang saya gunakan teman-teman. Saya cuma mencampurkan larutan M4 ke dalam tempat minumannya dan dalam pakannya juga teman-teman. Karena ketika umur 21 hari saya sudah menggunakan pakan basah. Jadi setiap pakannya itu saya aduk dengan larutan M4 juga teman-teman, saya campurkan. Jadi karena seperti yang saya ceritakan pada video sebelumnya, larutan M4 itu sangat bermanfaat teman-teman. Ya mungkin teman-teman silakan baca di Google dan lihat pada video saya sebelumnya manfaat dari larutan M4. Jadi itu yang saya kasih teman-teman. Jadi saya katakan bukan vaksin sih, malah kayak ya mikroorganisme yang bantu kesehatan ayam. Dan yang saya lakukan selanjutnya, yang kedua itu teman, jadi setiap sore itu saya melakukan pembakaran. Nah ya, saya lakukan pembakaran di dekat kandang. Ini kandang kita ya, ini kandang kita. Jadi setiap sore kita lakukan pembakaran di dekat kandang ini ya. Baik kayu, sampah-sampah yang saya terkandang, baik sampah plastik, sampah apapun, kita bakar teman-teman. Tujuannya adalah asapnya nanti itu bisa masuk atau mengarah ke kandang kita, baik kandang pembesaran, kandang indukan, kandang box. Jadi fungsi dari asap itu yang berdasarkan pengalaman dari yang senior yang mengajarkan saya, asap itu banyak fungsi teman-teman. Pertama, asap mampu membantu membunuh bakteri-bakteri yang ada di sekitar kandang yang berasal dari kotoran-kotoran ayam. Yang kedua, asap yang dihasilkan dari asap yang dihasilkan dari pembakaran ini itu mampu mengusir nyamuk yang ada di sekitar kandang ini. Karena nyamuk
itu bisa membawa bibit penyakit teman-teman. Jadi selama yang namanya perubahan musim dari penghujan ke panas, panas ke penghujan, ya seperti yang saya katakan tadi, saya ada yang mati gitu teman-teman. Yang tetap tak sehat walaupun saya tidak minum vaksin. Yang saya kasih cuma itu aja teman-teman. Dari indukan aja saya tetap kasih larutan 4 nih. Ini indukan. Ini larutannya warna coklat. Itu karena ada larutan 4. Indukan saya kasih larutan 4. Umur 1 bulan. Nah, saya kasih larutan 4. Jadi itu aja model saya, larutan 4 sama saya lakukan pembakaran untuk menghasilkan asap di sekitar kandang. Itu yang saya lakukan setiap hari teman-teman. Saya tidak menggunakan vaksin. Ya kenapa? Ya kalau kita sudah vaksin lagi, ya otomatis ya kita mengeluarkan biaya tambahan. Apalagi untung kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih yang bilang tadi, ada yang bilang mustahil atau nonsen, ya wes, itu yang kita kerjakan dan itu yang kita lakukan teman-teman. Ya kalau memang nantinya teman-teman masih gak percaya, ya silakan teman-teman. Ya karena keberhasilan yang saya lakukan ya belum tentu keberhasilan buat Anda. Karena yang namanya keberhasilan dan beternak itu memang tergantung dari tangan masing-masing juga sih. Karena ada orang itu yang hobi beternak ternyata tangannya panas, nggak cocok untuk dalam peternakan, ya akhirnya banyak ayamnya mati. Ada orang yang tangannya dingin, ya cocok untuk peternakan itu. Jadi sedikit apapun yang diternakkan dia, ya bisa berkembang tanpa obat, tanpa ini ya bisa sehat gitu. Padahal ayam tetangga-tetangga di sekitarnya mati. Ya itu mungkin terbilang tadi, walaupun kita sudah melakukan beternak ayam itu puluhan tahun, tapi kalau memang tangan kita panas dan bukan di situ bakat atau kemampuan kita, ya kadang-kadang ayam yang sehat bisa jadi sakit gitu. Sedangkan orang yang kalau memang di situ tangannya memang dingin untuk dalam peternakan, ya ayam sakit pun bisa sembuh gitu. Jadi itulah bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Saya tidak ada menggunakan vaksin dalam beternak. Ya tetap ayam tetap sehat-sehat teman-teman. Teman sudah lihat. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih nggak percaya dan apa yang saya informasikan atau sampaikan, teman-teman bisa komen dan kasih saran. Saya siap berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Karena kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Apalagi kita di sini ingin menjadikan ayam kampung ini sebagai usaha sampingan kita untuk membantu perekonomian kita secara pribadi. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat sore.